Pak Hari langsung ke kantor pusat. Paspornya kasih. Kan sudah sama kan paspornya? Hah? Ada. Ini sudah live ini. Boleh, ada. Sudah live ini, sebelum pembukaan. Sebelum pembukaan ini live. Bagi yang yang nggak kebagian nonton live di TikTok, itu biasanya saya upload ulang di YouTube. Makin ganteng antum kalau pakai topi kayak gitu. Ada pengumuman apa kemarin? Ada pengumuman apa? Besok itu kita dari kabupaten kita kebagian untuk kecamatan. Oh, yang istighosah sama bupati itu ya? Bukan yang istighosah itu kan 3G kan. Ini kan safari ke masjid-masjid besok kita. Jadi Pak Camat, Kepala Rumah Sakit Balu, Kepala PP, Kepala Kesra, Kabitsa, Pak Lurahnya Bela Negara. Dibuka ya Allah settingannya. Hah? Selamat pagi sampai ya Allah, sampai mau bilang selamat. Apa kabar, Bu? Kita ada waktu berapa sampai Suruk ya? 45 ya. Kalau terlambat dikit nggak apa-apa ya. Yang mau ngantor, ya mudah-mudahan dikasih keberkahan waktu. Keberkahan waktu itu biasanya kita kerjakan 30-20 menit selesai. Artinya waktunya barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala habibinal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswaji wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram usikum wa nafsi bitaqwallah. Tak bosan kami mengingatkan bahwa sejatinya pengajian kita ini mudah-mudahan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini Allah senantiasa turunkan ketenangan di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah selalu turunkan rahmat kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu didoakan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita menjadi topik perbincangan di kalangan penduduk langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang di sosial media, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mudah-mudahan subuh ini Allah meridhoi semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir paginya mungkin bisa sambil karena kemarin materi gak selesai.
Kita punya waktu 45 menit ke depan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kok jadi fokus ke sini terus ya? Hari ini yang berangkat umroh siapa ya? Pak Kalbar dengan Bu Yunita. Kemudian di sini ada, dari sini ada Fran ya. Ternyata yang satunya berangkat dari PT yang berbeda, ketemu di bandara. Ketemu di bandara dengan baju dan seragam yang berbeda. Apapun itu, semoga ibadah mereka dijadikan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan umroh yang makbulah, perjalanannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hati keikhlasan dan kesabaran dalam menjalankan semua ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Saudara-saudaraku, bapak-bapakku, ibu-ibuku semuanya yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sambil zikir pagi mungkin di dalam hati aja baca yang banyak, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kemudian bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kemudian baca subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Judul kita pagi ini apa? Hari ini dalam bulan Rajab. Pekan lalu sudah kami sampaikan Rajab itu adalah bulan menanam. Yang harus kita tanamkan, harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang akan kita nanam hari ini. Di dalam bulan Rajab ini apa mau kita tanam? Kira-kira mau nanam apa? Kalau mau nanam sekedar saja, ya di bulan Sya'ban nanti kita nanam apa? Nyiramnya sekedar saja. Di bulan Ramadan kita panennya sekedar saja. Maka kalau hari ini 2 tahun sudah kebersamaan kita di kajian ini, haruslah lebih baik daripada Di dalam Quran ataupun banyak pengajian sudah sering disampaikan sebuah firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa sejatinya dengan selalu mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Sekarang bagaimana di dalam bulan Rajab ini sesuai dengan judul, kita tanam kebaikan-kebaikan maksimal tapi nanamnya dengan penuh ketenangan. Jadi jangan nanamnya gerusa-gerusu, nanamnya penuh dengan sabar. Supaya kita tenang dalam menanamnya, ada beberapa poin penting apa yang akan kita tanam. Karena berapa banyak kita tanam di masa-masa yang terdahulu, tapi ternyata tanamannya bagus, perawatannya kurang bagus, sehingga panennya tidak berhasil bagus. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Apa yang mesti kita tanam dengan ketenangan? Sejatinya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmidzi. Tenang itu apa sih? Tenang itu ya apa tenang? Ini kayaknya ada beberapa ibu-ibu yang nggak ada ya. Sibuk. Kayaknya ibu yang yang di sini sering di depan gitu. Kalau Bu Fran karena umroh ya. Apa sih tenang itu sebenarnya? Apakah ketenangan itu didapat oleh harta kita yang banyak?
benar, nggak usah nggak tenang. Banyak loh, saya punya bos itu Bu, hartanya banyak tapi dia tenang. Hartanya banyak, ya nggak tahu ya, mungkin miliaran ya. Karena dia bisa bangun usaha 10 tahun itu 13 divisi usaha dan grow up bagus. Dikasih ujian, 3 putranya itu tidak sempurna secara fisik, tapi dia tenang. Tapi ada beberapa sahabat saya yang hartanya banyak tapi tiap hari tidak pernah ada di rumah. Istrinya sampai sambat. Suaminya dipanggil Bang Toyib. 2 kali lebaran, 2 kali puasa, gak pulang-pulang. Pulang saat istri dan anak-anak sudah tidur, berangkat saat anak-anak dan istrinya sudah berangkat beraktivitas. Apakah itu yang disebutkan ketenangan? Ada yang sebenarnya kaya secara finansial, banyak secara finansial, tapi hidupnya kurang tenang. Kita menukil sebuah hadis yang diriwayatkan yang saya sebutkan tadi, Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi, man asbaha minkum, barang siapa yang menikmati pagi, aminan, dalam kondisi aman, nyaman dan tentram. Siapa yang sudah berpagi ini aman, nyaman dan tentram? Beneran? Serius tuh Bu? Aminan, benar-benar aman, nyaman, aku nikmat sekali bangun subuh ini. Aminan fi surbihi. Jadi apa ya, jiwanya itu tenang, secara fisik tenang. Ada yang benar bangun pagi Pak, tapi kusut sekali. Benar dia bangun pagi tapi kusut, jiwanya, secara jiwa dia, hatinya tuh kayak nggak tenang. Kemudian muafian fi jasadihi, sehat jasmaninya, tadi rohaninya ya. Indahu futu yaumihi, dia aman, ada yang mau dimakan untuk hari itu. Saya mau nanya tuh, jamaah subuh kajian ini yang pagi ini belum aman makan seharinya ada? Ada? Angkat tangan, gak apa-apa. Bu, ada? Aman semua? Hari ini? Aman. Berarti bangun pagi secara jasad sehat, aman, nyaman, rohaninya enak, nggak kepikiran macem-macem, ndak apa wes, nyaman pokoknya. Ada yang mau dimakan hari ini? Ada? Itulah kenikmatan yang, ketenangan yang sebenarnya di dalam ada faka'annama hizat lahud dunya. Sesungguhnya dia adalah orang yang memiliki segalanya di dalam kehidupan ini. Kalau kita bangun tidur, bangun benar-benar saya mikir, sanggup sekolahku enak, sekolah anakku enak enggak sekarang? Engkau awan-awan aku mangan apa? Jangan-jangan belum ada yang mau dimakan. Oke? Ini hadis selaras dan sejalan dengan hadis yang sering kita dengar bersama bahwa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan kalah Pak orang yang terkaya sedunia itu dengan orang yang sholat subuh 2 rakaat. Ini belum di silent ini. Gimana mau nyelen? Sampai mana dah, udah terganggu ini. Nah, subuh itu 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan sudah. Kita nggak usah minder. Bapak Ibu minimal 40 hari saja istiqomah. Kalau yang perempuan disambung di antara halangan, maka
Sudahlah. Orang yang kaya sedunia, se-Indonesia, se-Sumber Sari itu kalah sama kita. Karena ini kan janji Allah melalui Rasulnya. Disambung lagi dengan ayat, dengan hadis ini. Barang siapa yang sudah merasa aman jasadnya, kemudian rohaninya sehat, kemudian punya makanan untuk dimakan hari ini, sesungguhnya dia sudah mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya. Itu poin yang pertama ya. Bahwa ketenangan di dalam jiwa itu bukan karena banyaknya harta yang kita miliki. Karena berapa banyak Karena berapa banyak kita nggak tenang dengan harta yang banyak. Ada yang merasakan? Ini sudah mulai merenung-merenung ini kalau sudah begini. Alhamdulillah, iklan lewat. Terima kasih Pak Ari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanaman bulan Rajab ini saya ingin fokus kepada balik kedua topik berikutnya. Dua topik yang sebelumnya. Kalau kemarin dinanam bulan Rajab, yang sebelumnya itu adalah sandarannya. Siapa yang mesti kita sandari di dalam kehidupan ini? Ada yang masih ingat? Bu, dua pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat siapa sandaran kita? Sandaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tempat bersandar. Kenapa kok sudah cukup? Kita cukup bersandar karena begini. Karena kalau kita bersandar kepada manusia, hari ini manusia itu boleh baik, setahun masih tetap baik, 5-6 tahun lagi belum tentu dia baik. Detik ini dia sayang, 5 tahun lagi belum tentu dia sayang. Tetapi kalau sandaran kita sandaran bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sandaran itu sangatlah istimewa. Karena apa? Karena kita ditunggu oleh baginda Nabi sampai baginda Nabi membukakan pintu sandaran. Bersandar sama istri, ya Bapak, bersandar sama istri. Suatu ketika istri akan meninggalkan kita, baik secara jasad ataupun secara hakikat, mungkin meninggal dan lain sebagainya. Bersandar pada suami juga berat. Maka saya sampaikan, sandaran kita kepada Allah dan Rasulnya jangan sampai lebih kecil daripada sandaran kita selama ada di dunia. Nyandar kepada suami, nyandar kepada istri, nyandar kepada anak. Sudah cukup baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sandaran. Yang pertama, tanaman kita yang harus kita tanam secara bagus, ditanam sedalam-dalamnya di dalam hati. Hari ini yang akan kita tekankan, yang kita sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, tanamkan sandaran paling utama itu ke dalam hati kita. Paham maksud saya? Mungkin selama ini kita sudah sayang sama Rasul, tapi bagaimana kita lebih lagi di dalam bulan Rajab ini menanamkan sikap kita terhadap Rasul. Karena banyak sekali kita menyampaikan sayang nggak sama Rasul, sayang, tapi kita nggak mengikuti Rasul secara benar dan baik, bahkan secara utuh. Bisa nyambung maksud saya? Bisa?
Loh, kok kayaknya ada pada bengong? Bisa Bu? Bisa ya? Maksud saya nyambung ya? Kalau nggak nyambung sampaikan. Karena saya masih subuh-subuh ini kadang-kadang belum connect. Jadi sandaran itu benar-benar kalau misalkan hari ini sampai segini loh sayangku sama Rasul ini, Mbok ya sekarang di bulan Rajab ini tambahi segini loh. Itu loh maksud saya. Lebih dalam lagi. Sehingga kita saat bersolawat ada terasa ruh, ada terasa hubungan baik, ada terasa benar-benar kita bersandar berharap syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bersolawat pun hanya sekedar bagaimana kita menghadirkan hati ini di dalam menanamkan kerinduan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi bapak, contohlah bagaimana baginda Nabi menjadi bapak. Yang jadi istri, pelajarilah kehidupan istri-istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu caranya bersikap. Yang jadi anak, bagaimana sikap Nabi terhadap bapak dan ibunya. Yang jadi ponakan, begitulah kita bersikap. Itulah tanaman yang harus penting di bulan Rajab. Kalau tanaman ibadah-ibadah, insya Allah ibu bapak sudah baik. Sholatnya misalkan sehari semalam saya sudah 49, bahkan bisa 60. Itu jasad, itu fisik. Bagaimana kualitas sholat kita tingkatkan, kecintaan kita kepada baginda Nabi kita tingkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang mesti kita tanam wahai saudaraku? Yang kedua adalah tanam yang lebih dalam kecintaan kepada kedua orang tua. Sudah mulai mikir, sejauh mana kita sayang kepada orang tua kita selama ini? Orang tua kita, bapak atau ibu, itu mempunyai maaf yang lebih daripada kesalahan kita. Kita punya salah 10, orang tua kita punya maaf 11. Kita punya salah 20, orang tua kita punya maaf 26. Enggak pernah kita itu sayangnya lebih kepada orang tua. Justru yang banyak salah, tapi orang tua selalu punya ampunan, selalu punya maaf yang lebih. Benar begitu? Sepakat? Ada yang jadi anak nih sekarang? Oh, masih ada. Sekarang kita bagaimana sikap kita terhadap orang tua? Tanaman kebaikan kita di bulan Rajab haruslah lebih meningkat daripada yang kita miliki selama ini. Seiring perjalanan waktu, pengetahuan yang kita miliki, terkadang kita merasa lebih baik daripada kedua orang tua kita. Karena memang zamannya berbeda. Apa yang kadang-kadang kita jawabkan kepada ibu kita atau kepada bapak kita? Kalau dinasihati oleh orang tua, Pak, nak, jangan lakukan A, B, C. Tapi kita akan membantah bahwa sekarang saya hidup di zaman saya, Bu. Pengetahuanku lebih banyak. Wes, ibu diam saja. Kita kembali kepada Al-Quran di Quran surat Al-Isra. Wa qada, saya kalau nggak salah pernah menyampaikan di khutbah Jumat. Tapi kalau khutbah Jumat itu belum mendalam betul.
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Pernah dengar ayat ini? Wa bil walidaini ihsana. Imma liyablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Apa terjemahnya uffin? Ngomong saja. Sama orang tua itu tidak boleh. Jangankan bantah, opo ae sampean Bu? Gak cocok, iki zamanku saiki wis ngene, zaman ibu biyen ngono, ibu kuno. Sudah buka, saja. Ibu, ngono ae enggak boleh. Kok hari ini kita lakukan? Sekarang waktunya kita bertaubat, tanamkan benar-benar di bulan Rajab ini. Mohon ampun kepada Allah, ternyata selama ini saya sering bantah kepada kedua orang tua. Saya sering bantah kepada ibu. Kalau yang hari ini merasa dan ibu masih ada, pulang dari kajian ini, pulang Bu, minta maaf sama orang tua. Kita salah. Kenapa kok kita harus maaf, harus minta maaf? Barangkali hari ini kehidupan kita bersama suami kurang bahagia. Barangkali kehidupan rumah tangga kita selalu ada masalah. Anak nggak bisa diatur, suami tidak bisa dinasihati, keluarga tidak ada ketenangan, tidak ada sakinah, jarang turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini penyebabnya. Karena disampaikan di dalam sebuah hadis, ridallah fi ridal. Kalau kau cari ridho Allah, carilah dari keridoan. Kalau ridho Allah belum kau raih, barangkali ridho orang tua belum kau dapatkan. Orang tuanya masih ada? Bersyukurlah orang tuanya yang masih ada. Kalau orang tuanya masih ada, kita masih punya kesempatan untuk meminta maaf. Kesempatan pertama. Kesempatan yang kedua, kita punya kesempatan untuk minta dielus-elus kepala. Untuk memohon minta maaf, minta dielus kepala. Bu, doain saya. Kalau orang tua kita sudah nggak ada penyesalan, satu penyesalan yang kita tidak dapatkan. Maka hari ini bagi saudara-saudaraku, saudari-saudariku semuanya, yang orang tuanya masih ada, banyak-banyaklah minta doa kepada orang tua. Suatu ketika ada sebuah cerita. Ada seorang pasangan yang direstui oleh orang tuanya. Istilah zaman sekarang mungkin honeymoon lah. Setelah pernikahan, si anak, sang suami pamitan kepada kedua orang tuanya. Kemudian meninggalkan rumah orang tuanya, digandenglah tangan istrinya. Istrinya menyandarkan kepalanya di pundak sang suami karena masih pengantin baru. Sambil menoleh sang anak yang laki-laki menoleh ke belakang. Dalam hati dia bertanya, kenapa ibuku cemberut? Menampakkan wajah yang enggak happy. Padahal sang suami ini mikir, aku menikah atas ridhonya, aku menikah atas persetujuannya. Kira-kira berjalan sebulan lamanya, akhirnya anak ini menghadap lagi kepada kedua orang tuanya, kemudian bertanya, Bu, apa yang salah dari saya? Saya menikah atas restu dari ibu dan bapak. Kenapa saat saya pergi meninggalkan menggandeng tangan istri saya
ibu menampakkan wajah yang murung. Padahal baru kemarin saat kita melaksanakan akad nikah dan resepsi pernikahan, saya lihat ibu begitu bahagia. Tapi begitu kita mau tinggalkan, ibu menampakkan wajah yang murung. Apa jawaban sang ibu? Demi Allah nak, tanganku yang keriput hari ini, yang 10-20 tahun yang lalu tangan ini masih segar. Tangan ini sering menggenggam tanganmu. Tapi hari ini nak, semenjak kau punya pasangan, tanganmu sudah tidak lagi menggenggam erat tangan. Tanganmu lebih sering bersama tangan pasanganmu. Jadi renungan bagi kita, wahai saudaraku. Demi Allah nak, aku cemburu. Begitu istrimu menyandarkan kepalanya di pundakmu. Demi Allah nak, kamu dulu sering lakukan itu kepadaku. Tapi hari ini semenjak kamu menikah, kamu tak pernah lagi menyandarkan kepalamu di pundak ibu. Mari kita perdalam lagi rasa cinta dan rasa sayang kita kepada kedua orang tua. Barangkali kehidupan kita belum mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tidak melakukan apa yang mesti kita lakukan terhadap kedua orang tua kita. Semakin keriput tangan orang tua kita, semakin keriput wajah orang tua kita, maka sifatnya kembali berubah seperti anak-anak, seperti kejadian kita sebagai anak-anak dulu. Saat kita masih anak-anak, bapak kita mau berangkat kantor, kita halang-halangi, benar? Nangis. Tapi apa yang terjadi kalau itu terjadi pada kita hari ini? Kita mau pergi, orang tua kita yang nangis. Begitulah sebaliknya. Maka mari di bulan Rajab ini kita makin cintai kedua orang tua kita. Kita makin tanamkan rasa sayang kita kepada kedua orang tua kita. Yang jadi istri, karena secara syariat istri adalah milik suami. Berdiskusilah dengan keluarga bagaimana kita berizin kepada suami untuk menyayangi kedua orang tua kita. Yang jadi suami adalah pemilik mutlak bagi istri. Jadilah suami yang soleh, suami yang baik, akan selalu mengizinkan istrinya untuk bertemu dengan orang tuanya, untuk makin menyayangi. Jangan terbalik di dalam kehidupan sekarang. Masuk dalam golongan suami-suami takut istri, istri berani kepada suami. Gapailah ridhonya orang tua, gapailah ridho Allah dengan mendapatkan ridho orang tua. Untuk menjadi taat karena kita posisinya sebagai istri, maka gapailah ridho dari suami. Ingat Pak, jangan pernah jadi suami yang otoriter. Kon milikku saat ini. Apalagi dibalik istri melarang suami untuk bertemu dengan orang tua. Saya pribadi, saya selalu mengingatkan kepada istri, kalau kau tidak sayang kepada kedua orang tuaku, saya lebih baik pisah sama kamu daripada kau larang aku untuk bertemu dengan orang tua. Daripada kau larang, sekarang kan enggak Pak. Jatah belanja istri 100.000, jatah ibu 10.000, itu pun sembunyi Ada bapak-bapak yang gitu. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini ke belakang nggak ada lagi ya. Istri milik suami. Suami yang soleh
akan selalu menasihati istri untuk menyayangi kedua orang tuanya. Berdisikulah dalam keluarga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tanaman yang kedua. Oke, tanam lebih dalam kedua. Oke, tanam lebih dalam kecintaan, sandaran kita kepada baginda Nabi. Tanaman yang kedua, tanam sedalam-dalamnya kebaikan kepada orang tua. Barangkali kita selama ini masih jauh. Banyak sekali saya melihat kehidupan yang membuat kadang-kadang air mata ini menetes. Banyak sekali kita melihat kejadian sang bapak mau berangkat sholat subuh, kondisi penglihatannya sudah tidak sempurna, lewat di jalan gang rumah selalu lewat di tengah-tengah. Anak dan menantunya asik tidur untuk tidak mengantar ke masjid. Kebaikan itu contoh. Ini contoh kebaikan yang mesti kita tahu. Tapi saya begitu berbangga, berbahagia tatkala pagi-pagi subuh-subuh kadang-kadang melihat orang yang sudah sepuh 70-80 tahun kira-kira usianya berangkat ke masjid, diantar oleh anaknya yang masih muda. Diantar. Kadang-kadang diantar pakai mobil. Sekarang bagaimana kita mempergunakan harta yang kita miliki untuk makin dalam kita mencintai orang tua kita. Itu tanaman yang kedua. Tanaman yang ketiga adalah tanam sebaik-baiknya kecintaan kita terhadap pasangan. Pak, Bu, saya mau ngomong sama Bapak sekarang. Sejelek apapun istri kita dia adalah ibu dari orang anak-anak kita. Ya Pak, sejelek-jelek apapun istri kita, aibnya kita tahu semuanya. Tapi dia adalah anak dari ibu daripada anak-anak. Sekarang saya pesan sama ibu, sejelek-jelek apapun suami kita, dialah yang mencarikan nafkah untuk anak-anak kita, yang menafkahi kita dan menafkahi anak-anak kita. Kadang-kadang suami kita sering menyembunyikan sesuatu. Mau bayar SPP aslinya dia nggak punya, Bu, tapi dia sembunyi-sembunyi ngutang. Bahkan kadang-kadang saking hilapnya, saking kepepetnya, dia melakukan kejahatan demi untuk membuat anak kita ada, anak kita terus eksis, anak kita terus survive. Maka mari kehidupan bersama pasangan ini di bulan Rajab ini kita tanam secara mendalam. 3 poin penting hari ini. Rasul, orang tua, dan pasangan. Kalaulah hari ini kita banyak punya masalah, kalaulah hari ini banyak problem, jalani dengan kesabaran. Kuatkan sandaran itu kepada baginda Nabi. Makin dalamkan kecintaan kita kepada kedua orang tua, minta itu. Kadang-kadang kita nggak sadar. Kita hebat hari ini di dalam kehidupan masyarakat kita. Kita menjadi orang terpandang di masyarakat kita. Di kantor kita mungkin jadi orang yang hebat, pimpinan, supervisor, bos, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita lupa 10, 20, 3 tahun yang lalu ada elusan tangan orang tua kita di pundak kita. Di situ terselip sebuah doa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Mudah-mudahan semua jamaah Babu Salam ini tidak pernah lupa dengan jasa kedua orang tua. Bagi yang lupa, mari kita bertobat. Hari ini adalah tonggak sejarah. Bagi orang tuanya yang sudah nggak ada, rajin-rajin kita mendoakan mereka. Rajin-rajin kita mencari rahmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar amalan-amalan kita dicatatkan sebagai amal anak yang soleh. Cerewet saya di pengajian menyampaikan ini, agar benar Allah ridho. Tatkala Allah ridho,
dicatatkan pahala kebaikan, kemudian pahala itu mengalir sehingga kehidupan alam kubur kedua orang tua kita tenang, nyaman, tidak susah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 3 tanaman penting ini harus kita rawat sampai bulan Syaban nanti ya. Kalau tanamnya bagus, hari ini 3 tanaman bagus ini, tanaman ini harus kita tanam sebagus-bagusnya, kita rawat sampai bulan Syaban. Di bulan Ramadan kita tuai, nanti kita panen. Tapi ingat, panen itu haruslah berbuah manis dan harus bertahan sepanjang hayat kita. Kalaulah padi menghasilkan 2 ton akan habis. Kalaulah tembakau akan panen, saatnya akan habis. Tapi mudah-mudahan panen kita nanti dengan tanaman yang berkualitas, perawatan yang berkualitas, kita akan panen yang tidak akan pernah habis sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu ya Rabb. Allahumma lakal hamdu ya Rabb. Nahmaduka ya Allah bi annaka antar rahmanur rahim. Nahmaduka ya Allah bi annaka antal azizul jabbarul mutakabbir. Nashhadu bi annaka antallahul ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Rabbana ma'abadnaka haqqa ibadatika fala taruddana an janabika ya Rabb, fala taruddana min rahmatika ya Rabb. Allahumma ya Rabbana la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, mohon ampuni kami, mohon maafkan kami jika selama ini kami mendolimi diri kami pribadi ya Rabb. Jika tak kau ampuni ya Rabb semua kedoliman kami, maka nanti kami akan menjadi orang-orang yang merugi selama kehidupan kami di dunia ini. Maka mohon ampuni semua kesalahan dan dosa kami ya Allah. Allahumma ya Rabbana ba'id bainana wa baina khatayana kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Rabb, mohon ya Rabb, jauhkan kami, jasad kami, fisik kami dari semua dosa-dosa yang telah kami perbuat, sebagaimana kau menjauhkan barat dan timurmu ya Rabb. Allahumma nawwir qulubana. Ya Allah, berikan cahaya kepada hati kami. Kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika daiman abada. Sebagaimana kau menerangi bumi ini dengan malam dan siangmu ya Rabb. Allahumma ya Rabbana yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma sahil umurana wa umura walidaina wa umura jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, mudahkan semua kehidupan kami, mudahkan semua urusan kedua orang tua kami, mohon mudahkan semua urusan kaum muslimin ya Rabb. Allahumma sahil sa'ira umuri masjidina hadza babus salam ya Rabb. Mohon mudahkan semua urusan masjid babus salam ini ya Rabb. Allahumma sahil sa'ira umuri jamaati masjidina babus salam ya Rabb. Mohon mudahkan semua urusan jamaah masjid babus salam ini ya Rabb. Allahumma ya Rabbana birahmatika narju wa bifadlika nad'u ala tad'alana fi masjidina hadza babus salam dzamban illa ghafartah ya Rabb.
Mohon ya Rob, jangan biarkan kami meninggalkan Masjid Babu Salam ini sebelum Kau ampuni semua dosa-dosa kami ya Rob. Wala hamman illa farrajtah ya Rob. Mohon ya Rob, jangan biarkan kami meninggalkan Masjid Babu Salam ini sebelum Kau selesaikan semua masalah kehidupan kami. Wala dainan illa qadaitah ya Rob. Mohon ya Rob, jangan biarkan kami meninggalkan Masjid Babu Salam ini sebelum Kau lunasi semua hutang-hutang kami ya Rob. Kami tidak ingin meninggal dalam kondisi kami masih mempunyai hutang di dunia ini ya Rob. Wala maridon illa syafaitah ya Rob. Mohon ya Rob, jangan biarkan kami meninggalkan Masjid Babu Salam ini sebelum Kau angkat semua penyakit-penyakit yang ada dalam diri kami ya Rob. Ada dalam keluarga kami ya Rob. Ada dalam saudara-saudara kami ya Rob. Mohon angkat semua penyakit mereka ya Rob. Mohon angkat penyakit semua jamaah Masjid Babu Salam ini ya Rob. Ampuni semua dosa. Wala maridon illa syafaitah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa antana ala qadaiha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna minan nar ya Rob. Mohon jauhkan kami dari siksa api neraka. Allahumma ajirna min hisyin nar ya Rob. Mohon ya Rob, jauhkan kami dari perihnya siksa api neraka. Allahumma ajirna min amalin yuqarribuna ilan nar ya Rob. Mohon ya Rob, jauhkan kami dari perbuatan yang bisa menuntun kami ke neraka-Mu ya Rob. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqaba walidaina minan nar ya Rob. Jika kami selama ini mempunyai catatan buruk yang telah dicatatkan oleh malaikat, maka dengan barokah pengajian hari ini ya Rob, mohon perintahkan malaikat-Mu untuk menghapus catatan-catatan buruk yang pernah ada itu ya Rob. Allahumma atik riqaba walidaina minar nar ya Allah. Jika hal itu terjadi kepada kedua orang tua kami, mohon perintahkan malaikat-Mu untuk menghapus catatan buruk itu ya Allah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa matti'lana Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abaqaitana waj'alhul warisa minna ya Rob. Mudah-mudahan kami menjadi orang-orang yang puas terhadap adanya penglihatan kami. Mudah-mudahan kami dijadikan hamba yang bersyukur terhadap telinga yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Mudah-mudahan jadikan kami hamba-hamba yang bersyukur terhadap fisik dan kekuatan kami ya Rob. Allahumma a'inna ala dzikrika ya Rob. Mohon bimbing dan tolong kami agar kami selalu mengingat kepadamu ya Allah. Agar kami selalu ingat kepadamu ya Rob. Ala syukrika ya Rob. Mohon bimbing kami, tolong bimbing kami ya Rob, agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang bersyukur ya Allah. Wa husni ibadatika ya Allah. Jadikan kami, mohon bimbing kami ya Rob, agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang terbaik. Allahumma afriq alaina sabran ya Allah. Tanamkan di dalam hati kami kesabaran dalam menghadapi kehidupan dunia ini ya Allah. Wasabbit aqdamana ya Allah. Tetapkan hati kami dalam tauhid keislaman di hadapan-Mu ya Rabb. Pansurna 'alal qaumil kafirin ya Allah. Tolong kami dari godaan orang-orang kafir. Tolong kami dari gangguan orang-orang kafir. Pansurna 'alal qaumil fasikin ya Allah. Lindungi kami, tolong kami dari golongan orang-orang yang fasik. Pansurna 'alal qaumil munafikin ya Rabb. Tolong kami dari godaan orang-orang yang munafik ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal firdausi ma'al abrar ya Allah. Jadikan semua jamaah Masjid Babu Salam ini menjadi barisan penghuni surga Firdaus-Mu ya Rabb. Wa adkhilnal jannatal firdausi ma'al abrar. Wadkhilnal jannatal firdausi ma'al abrar.
Ya Aziz ya Ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saudara-saudaraku, tak bosan kami mengingatkan bahwa nasrum minallah, semua pertolongan itu datang dari Allah. Wa fathun qarib, dan kemenangan itu makin dekat dengan kita. Kalau kemenangan itu tak kunjung datang, ingat janji Allah, babasyiris sabiri, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Dihantam kita dengan oleh siapapun, sabar. Diuji kita oleh siapapun, sabar. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan sosial kita, kehidupan pribadi kita, kehidupan kita bermasjid ini, apapun yang dilakukan orang, ingat janji Allah, babasyiris sabiri, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Gak perlu dilawan, gak perlu melakukan perlawanan. Pasrahkan sama Allah, Allah akan menolong kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.